teman-teman yang menjadi tim di sini ya, menjadi tim di proyek perubahan Pak Puji ini luar biasa, tim yang sangat solid, sangat kompak dan sudah menghasilkan tidak hanya satu dua regulasi dan kebijakan teknis, tapi saya hitung itu sepertinya sampai 8 atau 9, begitu ya Pak Puji ya, Siap, Bu. untuk kebijakan teknis, betul ya. Dan ini bukan pekerjaan yang ringan, tetapi menjadi sangat memungkinkan ketika kerja-kerja kolaboratif itu dilakukan oleh teman-teman. Saya sangat salut ya dengan kerja kekompakan dan kesolidan teman-teman untuk mendukung proyek perubahan ini. Tidak hanya pada yang alhamdulillah sekarang platform untuk e-portofolio itu juga sudah selesai, dan tentu saja berbagai regulasi dan kebijakan teknis yang itu pasti tanpa kerja keras tidak akan bisa selesai dalam waktu yang secepat ini. Alhamdulillah, selamat Pak Puji dan selamat teman-teman tim semuanya. Bapak Ibu, sahabat-sahabat desa dan semua yang berbahagia yang hadir di Zoom ini maupun di YouTube, maupun yang teman-teman yang sedang berkumpul di secara offline, saya tentu saja sangat berharap ya proyek perubahan atau program yang dikembangkan oleh Pak Puji Hartanto dan tim ini bisa benar-benar kita implementasikan. Ini merupakan impian kita semua, Pak Puji. Yang pertama adalah terjadinya sinergitas antara TPP dan PSM, dan sinergitas itu betul-betul terjadi nyata dalam kerja-kerja nyata. Dan melalui wadah sistem pembelajaran mandiri desa ini, kalau ini bisa terimplementasikan dengan baik, tentu saja ini insya Allah bisa menjadi wadah untuk sinergitas yang kita impikan itu. Kerja-kerja pendampingan, pemberdayaan akan semakin baik, akan semakin meningkat, dan tentu saja imbasnya adalah pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi. Kemudian yang juga yang kita tadi sudah disebut berkali-kali adalah terjadinya learning loss ya, karena akibat pandemi ya, salah satunya memang betul-betul terjadi hilangnya pengetahuan, hilangnya keterampilan itu ya, berkurangnya pengetahuan, berkurangnya keterampilan itu tidak hanya terjadi di pendidikan persekolahan, artinya di pendidikan formal ya. Kalau di pendidikan formal saja terjadi learning loss, apalagi di pendidikan non formal dan informal yang seperti yang selama ini yang kita lakukan dalam 2 tahun ini, di mana kegiatan-kegiatan pelatihan dalam bentuk online ya, tentu tidak semua keterampilan, tidak semua ranah dari pengetahuan, keterampilan dan juga sikap-sikap bisa kita sampaikan kepada peserta pelatihan. Tentu saja tidak seperti kalau kita melaksanakan pelatihan dalam bentuk offline atau luring. Nah, dengan pembelajaran mandiri desa ini, dengan bisa memanfaatkan, mudah-mudahan ini juga bisa didorong untuk pemanfaatan dana desa untuk meningkatkan kapasitas SDM, karena sebetulnya memang sangat dimungkinkan dana desa itu untuk digunakan, salah satunya adalah dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia desa, dan itu sangat diperbolehkan ya, sangat diperbolehkan, dan bahkan bisa menjadi salah satu program prioritas desa. Karena apa? Karena pengembangan SDM desa itu tentu menjadi prioritas kita semua. Nah, yang kedua juga supaya mendekatkan desa, mendekatkan pemerolehan kompetensi, keterampilan dan kemampuan itu pada desa ya, tidak hanya melalui offline ya, di mana pelatihan itu dilaksanakan mungkin di balai desa, mungkin di tempat-tempat di mana di desa itu bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk melakukan pelatihan-pelatihan. Namun juga Pak
Fuji juga mengembangkan pembelajaran jarak jauh. Jadi ini juga lebih memberi ruang yang lebih leluasa di mana masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi itu bisa memperoleh pelatihan-pelatihan ya, pembelajaran-pembelajaran yang itu dengan menggunakan swadaya ya masyarakat atau dengan APBDes ya dan atau dengan pemanfaatan dana desa. Nah, Bapak Ibu semua yang saya hormati, saya mungkin tidak akan terlalu banyak menyampaikan ulasan karena pasti setelah ini Pak Fuji dan tim akan mengulas satu persatu apa yang sudah dibuat, yang sudah dirancang dan bagaimana mengimplementasikan ini. Tapi yang jelas ini semua memerlukan dukungan kita semua. Dengan demikian, dengan bacaan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, maka mari kita launching bersama-sama sistem pembelajaran mandiri desa. Dengan demikian, sistem pembelajaran mandiri desa secara resmi kita luncurkan hari ini.